Peneliti Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat menemukan sejumlah senyawa yang diklaim dapat mencegah penyebaran virus corona. Dosen dan peneliti UI menguji 9 senyawa yang terkandung dalam propolis asli Indonesia. Hasilnya, 3 senyawa diantaranya bisa menempel baik dengan lapisan terluar dari virus COVID-19. Artinya senyawa ini bisa menghalangi proses infeksi virus COVID-19 dalam tubuh. Temuan senyawa didapat saat melakukan penelitian bersama dengan peneliti dari Jepang. Meski belum teruji klinis, peneliti UI menilai penemuan ini bisa dikembangkan untuk menjadi obat pencegahan penyebaran virus corona. Saya kembali berdiskusi dengan peneliti dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Muhammad Sahlan. Pak Sahlan, kembali ngobrol dengan saya, Riko. Tadi kita sempat terpotong senyawa ini dari propolis. Propolis adalah semacam getah yang dikumpulkan lebah madu dari pohon, gitu ya Pak ya. Apa yang membedakan? Sementara propolis ini juga sudah beredar di masyarakat. Ya, tadi saya katakan bahwa yang membedakan adalah pertama getahnya. Kemudian setelah getahnya itu beberapa peneliti memang sudah mengkonfirmasi kira-kira senyawa aktif apa yang ada dalam getah tersebut. Seperti contohnya yang di Brazil itu mereka punya propolis tetapi mereka punya senyawa andalannya yang namanya itu artipilin C. Nah, kemudian di Eropa, Cina itu mempunyai propolis yang senyawa andalannya adalah senyawa cave namanya, termasuk di Australia dan New Zealand. Nah, kemudian di Indonesia sendiri, kami bekerja sama dengan peneliti di Jepang untuk mencari sebenarnya propolis kita itu mirip dengan mana gitu. Nah, kebetulan ternyata setelah kami teliti, propolis ini sangat berbeda dengan propolis yang lainnya. Makanya kita sebutnya new type propolis atau propolis Indonesia. Nah, propolis Indonesia ini kita menemukan beberapa senyawa yang memang tidak umum di propolis yang lain. Ya, salah satunya adalah yang 9 senyawa tadi yang kami coba pada corona tersebut. Nah, kemudian akhir bulan Januari kemarin kan ada publikasi mengenai protein yang dari virus corona itu. Kemudian di situ juga disebutkan oleh penelitinya bahwa ada daerah di mana itu sebagai penghambat proses infeksinya si virus corona terhadap sel manusia. Nah, kemudian kami mencoba untuk meneliti dengan cara in silico atau dengan cara modeling, kira-kira senyawa-senyawa kami yang kami miliki tersebut bisa nggak berperan sebagai inhibitor atau sebagai obat. Nah, kemudian kami coba dan hasilnya sangat menarik karena kalau kita lihat dari 9 senyawa ini ada 2 atau 3 senyawa yang sangat kuat menempel terhadap protease tersebut sehingga bisa mencegah proses infeksi pada sel manusia. 2 senyawa ini namanya apa Pak dan dari pohon apa? Nah, yang pertama itu Slawesins A, Slawesins B dan deoksipodopilotoksin. Nah, namun pohonnya hingga saat ini kami sedang mencari. Jadi tahun lalu kami ke Sulawesi, kemudian kami mencari tapi belum menemukan. Meskipun ada publikasi yang mengatakan bahwa pohonnya kemungkinan itu dari pohon nyamplung. Oke, jadi ketika kami senyawa dua senyawa tadi yang Anda pakai ke sampel itu dapatnya dari mana waktu itu? Enggak, jadi mohon diperlihatkan bahwa struktur senyawanya kan sudah kami ketahui. Oke. Jadi kalau kita lihatkan di sini, ini adalah 9 senyawa yang sudah diketahui. Hasil penelitian kami dengan yang dari Jepang. Kemudian ini adalah model yang dari orang Cina yang sudah dipublikasikan, yang kita sebut dengan inhibitor N3, mereka sebut inhibitor 3. Ini adalah protease yang menempel pada si sel manusia tersebut, ya. Yang kalau kita lihat corona kan seperti ada ada bintik-bintik di luarnya di permukaannya. Nah, ini adalah proteasenya. Nah, kemudian kita lakukannya itu bukan di virusnya karena virusnya kan belum ada, Pak. Ya. Ya, sehingga kami lakukan seperti modeling. Jadi modeling seperti ini. Jadi bagaimana proses menempelnya si obat tadi kita bandingkan dengan yang punya kita. Itu seperti apa?
Oke. Nah, kemudian kita lihat skornya, nilainya. Nah, nilainya itu kita lihat kan nilai yang inhibitor N3 -8, kemudian yang punya kita itu -7,9 dan -0,76. Artinya ini mempunyai nilai yang sangat tinggi, mendekati dari yang inhibitor Pak yang Sahlan, dipublikasikan oleh Cina. ini kan itu yang tentu kami lakukan. tidak Ya. begitu mudah dimengerti oleh orang awam. Jadi Ya. supaya gampang dimengerti oleh orang awam, jadi yang koreksi saya kalau salah. Jadi ini berupa model, oleh karena itu belum ada uji klinisnya. Tapi nanti bentuknya akan seperti apa? Apakah mencegah, mengobati, atau apa, Pak? Nah, kalau nanti udah uji klinik itu udah masuk ke mengobati karena dia sebutnya kan fitofarmaka. Kalau kita di obat herbal itu kan ada 3 jenis. Yang pertama itu jamu, yang kedua itu obat herbal terstandar, yang ketiga adalah fitofarmaka. Nah, kalau kita sudah masuk ke uji klinik, ini udah masuk ke pengobatan gitu. Seperti itu. Oke, berapa lama lagi proses untuk mencapai ke uji klinik itu? Berarti yang sekarang dilakukan adalah mencari pohonnya itu ya? Bukan, yang kita mau melakukan uji klinik itu adalah mencari pasiennya, Pak. Kalau uji klinik itu kan uji terhadap manusia. Nah, kalau kita nggak ada pasiennya di Indonesia, kan itu tidak bisa. Oke, soal uji klinis dan pengembangan soal penelitian ini, apa yang akan dilakukan berikutnya? Nah, kita itu sekarang kita lagi mencari, yang pertama kita bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran UI, kalau kita mau mengadakan uji klinik. Tapi bisa juga kita lakukan kerjasama misalkan dengan Australia, di mana peneliti Australia sudah bisa mengembangbiakan virus corona tersebut, sehingga kita bisa melihat apakah dia bisa menginhibisi atau tidak. Kemudian yang kedua, kalau bisa nanti kita bisa dapat dukungan untuk uji klinik langsung ke manusia, karena kita memang sudah mencoba untuk di binatang, tapi untuk penyakit yang lain ya, untuk antiinflamasi kita sudah coba, jadi kita tahu dosisnya. Kalau memang kita diizinkan oleh pihak pemerintah, mungkin kita juga bisa langsung ke manusia. Ya. Pak Sahlan, supaya saya tidak salah, supaya tidak salah, propolis ini kan sebetulnya sudah dijual di pasaran, sudah sohor juga untuk berkhasiat terhadap penyakit dan lain-lain. Jadi propolis yang sudah ada selama ini dengan yang Anda kembangkan penelitiannya itu dua hal yang berbeda ya? Ya, jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa tergantung dari propolis yang sudah dipasarkan. Karena saat ini memang ada beberapa propolis yang memang berasal dari Sulawesi juga. Gitu. Jadi tergantung dari daerahnya, Pak. Kalau memang yang dari Sulawesi itu sama dengan yang kami kembangkan. Tapi kalau memang dari daerah lain, misalkan propolisnya dapat dari Cina, propolisnya dapat dari Korea, dari Eropa, tentu berbeda dengan yang kami teliti saat ini. Oke, karena getah itu diambil dari berbagai pohon oleh si lebah itu. Nah, sejauh mana nanti Anda akan mengajukan ini ke Kementerian Kesehatan misalnya? Yang pertama kita mungkin mencari dulu dukungan dari sisi pendanaan. Kita sedang mencari sisi pendanaan untuk melengkapi dari sini. Kemudian yang kedua, terus terang kita belum punya partner. Jadi partner untuk pengujian kalau bisa sih di in vitro dulu, artinya pada virusnya langsung ya. Kalau memang nanti ada yang berhasil dari peneliti kita yang mengembangkan atau menumbuhkan virus di lab, nah kita ingin kerjasama dengan mereka supaya nanti kita memang punya evidence dulu di in vitro atau di luar manusia. Gitu. Pak Sahlan, virus corona ini kan belum ada obatnya, sedang dikembangkan di beberapa negara. Nah, penelitian ini apa yang membuat Anda yakin bahwa jika dikembangkan ini semua akan berhasil? Bagaimana cara kerjanya? Tolong dijelaskan secara sederhana kepada kami yang orang awam. Senyawa ini apa nanti fungsinya? Jadi fungsinya kalau si virus itu untuk menginfeksi manusia itu harus menempel pada sel dan tidak sembarangan si virus ini bisa menempel pada sel ya. Nah, proses menempelnya ini itu harus cocok. Jadi tidak semua sel di manusia juga bisa ditempeli oleh si virus ini. Maka kan ini kan nanti menyerang paru-paru ya, sel paru-paru si virus ini. Nah, dengan adanya senyawa yang dari propolis ini, si virus ini kita cegah supaya tidak bisa menempel pada si
sel paru-paru tersebut, sehingga artinya dia tidak bisa menempel. Ketika dia tidak bisa menempel, dia tidak bisa menginfeksi. Oke, karena Seperti virus itu butuh mekanisme tempat kerjanya. inang hidup begitu ya? Betul. Jadi dia kan harus hidup, dia harus menginjeksikan materi genetiknya ke dalam sel, gitu kan. Nah, kemudian kalau dia tidak bisa menempel, kan dia tidak bisa kemana-mana. Akhirnya dia tidak bisa hidup, gitu. Tapi bagaimana jika virus itu sudah menginfeksi? Ya, artinya kan ketika dia sudah menginfeksi, dia akan keluar lagi dan akan menginfeksi lagi kan. Nah, proses keluar lagi dan mau menginfeksi lagi kita hambat lagi. Itu cara kerja yang pertama. Kemudian cara kerja yang kedua, kalau dari propolis yang kami teliti bahwa dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Hasil penelitian kami yang terbaru dengan laboratorium di Bandung, bahwa ternyata propolis kami ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh dari meningkatkan sel imun, pertumbuhan sel imun dari tubuh manusia, sehingga selain tadi mekanisme kerjanya itu mencegah proses menempelnya si virus terhadap sel paru-paru, juga dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh itu. Baik, semoga bisa dikembangkan supaya hasilnya bisa kita ketahui bersama. Terima kasih peneliti dan dosen Fakultas Teknik Universitas Indonesia Muhammad Sahlan bergabung bersama kami di Kompas Petang.